Seorang anak magang dituduh atas crash server yang merugikan perusahaan miliaran. Dengan ilmu otodidak dan skill rahasia yang ia miliki, bisakah ia mengembalikan data itu? Dan apakah ia akan menerima imbalan jabatan yang ditawarkan bosnya yang arogan? Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Rizky menarik napas panjang di depan gedung tinggi berlapis kaca itu. Udara pagi masih lembab. Terdengar suara mobil lalu lalang di jalan, dan aroma kopi dari warung kecil dekat trotoar mengingatkannya pada perutnya yang kosong. Ia berangkat tanpa sarapan, sebab uang di dompet hanya cukup untuk ongkos pulang nanti. Kemejanya bersih, tetapi warnanya mulai pudar. Celananya sederhana, tidak seperti seragam mahal yang dikenakan karyawan lain yang melangkah buru-buru. Meski begitu, ia tetap melangkah masuk dengan senyum tipis. Ia tahu dirinya tidak punya kemewahan untuk memilih pekerjaan. Hanya posisi magang inilah kesempatan untuk membantu ibunya, yang sedang merawat adiknya di rumah. Begitu membuka pintu lobi, suara pendingin ruangan yang keras menyambut. Tampilan interiornya modern, penuh lampu putih yang membuat segalanya terlihat mencolok. Rizky merasa dadanya aneh, campur aduk antara kagum dan gugup. Ia melihat pegawai berlalu lalang membawa map, tablet, laptop. Semuanya terlihat sibuk dan berkelas. Sebagian besar tatapan hanya melihatnya sekilas. Namun, sisanya menatap seolah ia hanyalah seseorang yang tersesat di kantor mewah itu. Ia berjalan menuju meja resepsionis, memberi salam sopan, lalu diarahkan menuju lantai 5. Lift terasa dingin, membuat kemejanya menempel di kulit. Sesampainya di lantai itu, suara ketikan keyboard terdengar dari segala arah. Rizky menunduk ketika beberapa pasang mata menilai dari atas ke bawah. Belum lama berdiri, seorang wanita berwajah tegas menghampiri. Rambutnya tersanggul rapi, tubuhnya tegap. Dari cara ia melangkah saja, sudah terlihat bahwa dia berada di posisi penting. Dialah Maya, pemimpin perusahaan yang disegani semua karyawan. Ia melirik Rizky sekilas, tajam, dan tanpa ekspresi. "Kamu anak magang baru ya?" tanyanya datar. Rizky mengangguk sambil memperkenalkan diri. Maya mengulurkan tangan seolah hanya formalitas, tanpa sedikit pun kehangatan. "Pastikan kamu tidak mengganggu sistem. Di sini, setiap kesalahan kecil bisa membuat banyak masalah." Nada suaranya dingin, tanpa empati. Rizky hanya menjawab pelan. "Baik, saya akan berhati-hati." Seorang staf senior lalu menuntunnya ke ruang server. Saat pintu terbuka, terlihat barisan mesin dengan lampu biru berkedip rapi. Suara kipas server memenuhi ruangan. Rizky diberi tugas pertama, memeriksa kabel jaringan dan mengecek log aktivitas. Pekerjaan dasar, tetapi harus teliti. Namun sejak awal, ia sudah mendapatkan tatapan meremehkan dari dua staf yang berdiri di sisi lain. "Itu anak magang baru," bisik salah satu dari mereka. Kelihatannya tidak mengerti apa-apa. Rizky mendengar semuanya. Ia mencoba tetap fokus pada layar monitor. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak seperti yang mereka pikirkan, tetapi rasa tidak percaya diri diam-diam menghantamnya. Beberapa jam berlalu, dan setiap ia lewat, ada saja komentar sinis dari karyawan lain. Ia hanya melakukan semuanya dengan sabar, meski tenggorokannya terasa kering. Menjelang siang, Maya masuk ke ruang server dengan rombongan timnya. Mereka meninjau kondisi jaringan untuk persiapan presentasi klien besar. Maya berbicara sambil menunjuk diagram sistem. Namun saat melihat Rizky berdiri di dekat rak mesin, wajahnya langsung berubah. "Kamu ngapain berdiri di situ? Jangan sentuh apapun dulu," katanya dengan nada menyalahkan. Rizky terdiam sejenak sebelum menjawab. "Saya hanya memeriksa koneksi sesuai perintah tadi, Bu." Maya mendengus pelan. "Pastikan kamu tidak membuat masalah. Kita tidak butuh gangguan dari orang yang belum mengerti apa-apa." Kata-kata itu menggantung di udara. Semua orang menatap Rizky lalu tertawa kecil hampir bersamaan. Rizky menunduk dalam. Ia tidak ingin membantah, tidak ingin membela diri. Yang ia inginkan hanya menjalankan tugas sebaik mungkin, meski tidak ada satupun yang menganggapnya mampu. Di sudut ruangan itu, ia berdiri sendirian. Dada sesak, pikiran kacau, namun hatinya tetap berbisik pelan.
Aku harus bertahan demi ibu, demi adikku. Hari pertama itu pun berakhir dengan luka yang tidak ia tunjukkan pada siapapun. Pagi berikutnya, suasana kantor tampak lebih tegang dari biasanya. Rizky memasuki ruangan dengan langkah pelan. Ia berharap hari itu lebih tenang, namun firasatnya berkata sebaliknya. Saat ia membuka pintu ruang server, udara dingin menyambut, tetapi layar monitor yang biasanya menampilkan aktivitas jaringan justru gelap. Hanya satu lampu merah berkedip lambat, tanda bahwa sesuatu sedang tidak baik. Rizky mendekat, menekan beberapa tombol, tetapi sistem tidak merespons. Ia memanggil staf IT senior yang kebetulan lewat. Mereka datang memeriksa, lalu saling berpandangan dengan wajah panik. Dalam hitungan menit, kabar itu menyebar ke seluruh kantor. Server pusat crash, seluruh data klien hilang, dan akses internal tidak bisa digunakan. Ruangan yang biasanya penuh suara keyboard kini berubah menjadi tempat penuh ketegangan. Banyak pegawai berdiri sambil memegang kepala. Sebagian lainnya berlari kecil ke sana kemari mencoba menemukan solusi. Pintu utama terbuka dengan keras. Maya masuk bersama timnya. Suaranya lantang memecah keheningan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada jawaban cepat. Semua tampak bingung, seolah mereka tidak percaya masalah sebesar itu benar-benar terjadi. Rizky berdiri di pojok ruangan, mencoba menyusun kemungkinan penyebab. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Maya menatapnya. Tatapan itu seperti pisau yang siap menusuk siapapun yang ia anggap bersalah. Kamu. Suara Maya menggelegar membuat Rizky tersentak. Semua mata langsung mengarah pada Rizky, meski ia tidak melakukan apapun. Kamu ada di ruangan ini kemarin, kan? Jangan bilang kamu menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya. Nada itu bukan sekadar menuduh, tetapi menyalahkan. Rizky berusaha menjelaskan. Saya hanya menjalankan tugas standar, Bu. Saya tidak mengubah. Belum selesai, Maya memotong dengan tawa pendek yang terdengar merendahkan. Sudahlah, kamu anak magang. Mana mungkin kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan? Beberapa staf di belakang Maya tertawa pelan. Suara itu menusuk telinga Rizky seperti duri. Seorang karyawan senior mencoba menjelaskan bahwa kerusakan server kemungkinan bukan sebab ulah manusia, melainkan kerusakan mesin yang sudah lama diabaikan. Namun Maya tidak ingin mendengar alasan apapun. Tidak peduli penyebabnya apa. Yang jelas, semuanya sekarang kacau dan aku tidak suka ada orang yang berkeliaran di ruang server tanpa pemahaman yang jelas. Rizky merasa dadanya menghangat, bukan karena marah, tetapi sedih. Ia tahu dirinya tidak salah. Ia juga tahu tidak ada yang akan membelanya, karena mereka takut pada Maya. Setiap kata yang keluar dari mulut pemimpin itu, menjadi hukum di kantor tersebut. Beberapa teknisi senior mencoba memperbaiki sistem. Mereka mengetik cepat, memeriksa satu demi satu folder yang rusak. Namun, hasilnya nihil. Data yang hilang mencapai jumlah yang mengerikan. Tanpa data itu, perusahaan bisa kehilangan kontrak besar yang seharusnya ditandatangani minggu depan. Ruang server semakin panas oleh kepanikan, meski udara di dalam tetap dingin. Papan kecil berisi diagram jaringan dijadikan tempat berdemonstrasi, namun ide yang diajukan berkali-kali berakhir buntu. Maya semakin frustrasi. Bagaimana bisa perusahaan sebesar ini diselamatkan oleh orang-orang yang bahkan tidak mengerti letak masalah? Serunya sambil melempar map ke meja. Rizky berdiri kaku. Rasanya jantungnya berdetak terlalu cepat. Namun ia menyadari sesuatu. Jika kerusakan ini terjadi, berarti jalur cadangan yang pernah ia pelajari secara autodidaktik mungkin masih bisa diakses. Itu pemikiran kecil, tapi cukup kuat untuk membuatnya berpikir panjang. Ia melangkah pelan ke area belakang rak server. Namun sebelum menyentuh apapun, Maya menunjuknya lagi. Kamu tidak usah ikut-ikutan. Jangan sampai kamu menambah kerusakan. Ejekan itu membuat beberapa teknisi menunduk malu, meski mereka ikut tertawa sebelumnya. Rizky berhenti. Ia menelan rasa kecewa yang menggumpal di tenggorokan. Rizky mundur perlahan, meninggalkan kerumunan panik di dekat rak server utama. Ia berjalan menuju jendela, menatap keluar. Kota terlihat bergerak sangat cepat. Kontras dengan perusahaannya yang sedang lumpuh total. Kepalanya tertunduk.
Ia merasa seperti pecundang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, ia teringat pada pesan singkat ibunya semalam. Jangan lelah, nak. Allah selalu melihat usaha baikmu. Energi baru mengalir ke dalam dirinya. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat adiknya yang terbaring lemah. Ia tidak boleh menyerah hanya karena beberapa cemoohan. Tugasnya di sini jauh lebih besar daripada sekadar ego atau jabatan. Ia kembali menoleh ke arah tim teknisi senior. Mereka masih berdebat, menyalahkan perangkat keras yang sudah tua, mengutuk perusahaan yang tidak mau melakukan pembaruan sistem. Semuanya mengarah pada alasan teknis yang rumit, yang mana semua solusinya memerlukan waktu berhari-hari. Ingatan tentang Shadow Root. Rizky adalah tipe orang yang menghabiskan malamnya dengan membaca jurnal teknis kuno, sementara teman-temannya sibuk dengan media sosial. Ia adalah seorang autodidaktik, pembelajar otodidak sejati. Dalam salah satu jurnal, ia pernah membaca tentang jalur cadangan metadata kuno, sebuah metode pemulihan yang dirancang untuk kondisi darurat. Metode itu disebut Shadow Root, jalur tersembunyi yang hanya aktif jika sistem utama hangus total. Jalur ini sangat berisiko. Jika salah mengeksekusi satu baris kode, data yang tersisa mungkin akan hilang selamanya. Namun, itu adalah satu-satunya harapan. Tim senior tidak akan mencoba metode ini karena dianggap usang dan tidak tercantum dalam protokol perusahaan modern. Mereka terikat oleh manual yang mereka yakini. Rizky melihat ke sekeliling. Tidak ada yang memperhatikannya. Semua orang terlalu sibuk dengan kepanikan mereka sendiri. Ia mengambil keputusan. Ia akan melakukannya, meski itu berarti mempertaruhkan posisinya, bahkan mungkin dituntut jika gagal. Terminal tua yang berdebu. Ia berjalan ke sudut ruangan yang paling terpencil. Di sana, di balik beberapa kotak kardus, terdapat sebuah terminal komputer tua yang sudah lama tidak digunakan, hanya berfungsi sebagai akses darurat. Monitornya kusam, keyboardnya berdebu. Inilah satu-satunya gerbang yang ia butuhkan untuk menjalankan perintah non-standar itu. Jantung Rizky berdebar kencang, seolah alarm bahaya berbunyi di telinganya. Ia membersihkan kursi dan layar, lalu menghidupkan mesin tua itu. Layar menyala dengan warna hijau khas. Ia menarik napas. Tangan yang tadi gemetar karena dinginnya lift, kini gemetar karena ketegangan. Ia memosisikan jari-jarinya di atas keyboard. Beberapa teknisi di kejauhan sempat meliriknya sekilas, lalu kembali fokus pada layar mereka yang menampilkan pesan error. Tidak ada yang menyadari, satu-satunya kunci untuk menyelamatkan Hyperion Tech Solutions kini berada di tangan anak magang yang mereka anggap bodoh. Rizky mulai mengetik baris perintah pertama. Rizky menghilang ke dunia terminalnya sendiri, sebuah dunia yang penuh dengan kode, struktur file, dan log data. Ia mengetik perintah awal yang hanya ia ketahui dari jam-jam panjang belajar sendiri di rumah. Tangannya bergerak cepat, menelusuri jalur cadangan yang kemungkinan belum banyak diketahui teknisi senior. Jalur itu bukanlah bagian dari prosedur standar, melainkan metode lama yang hanya dipelajari oleh orang yang benar-benar penasaran dengan sistem. Beberapa teknisi mulai menyadari hal itu. Mereka mendekat, tetapi menjaga jarak, seperti mengawasi eksperimen yang akan gagal. "Hei, dia lagi ngapain? Mungkin cuma coba-coba," bisik salah satu staf sambil tersenyum sinis. Namun, Rizky terus fokus. Ia melihat file-file kecil mulai muncul di layar. Itu adalah sisa jalur metadata yang mungkin menjadi kunci pemulihan. Detak jantungnya berdebar lebih cepat. Ini adalah tanda pertama bahwa ia berada di jalur yang benar. Intervensi Maya yang tertunda. Langkah kaki cepat terdengar mendekat. Maya menyadari ada kerumunan kecil yang mengarah ke sudut. Ia melangkah cepat. "Rizky, berhenti. Kamu tidak berhak." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, salah satu teknisi senior menghentikannya. "Tunggu, Bu. Apa yang dia buka itu jalur yang belum kita periksa." Maya terdiam. Meski wajahnya jelas tidak setuju, ia melipat tangan sambil memperhatikan. Rizky tidak memedulikan percakapan itu. Ia sepenuhnya berada di dunianya sendiri, sebuah pertarungan dengan waktu dan logika sistem. Setiap baris perintah yang ia jalankan terasa seperti langkah kaki di medan ranjau. Jika ia salah langkah, ia bisa menghancurkan sisa struktur data yang tersisa. Namun jika ia tepat,
Ada peluang kecil bahwa semua bisa diselamatkan. Ketika file log lama muncul di layar, Rizky menahan napas. Di sana, ia menemukan anomali dari hari sebelumnya. Melalui jalur inilah, ia bisa mencoba mengakses cadangan tersembunyi yang secara otomatis tersimpan detik-detik sebelum server mati total. Ia mengetik langkah berikutnya, mencari skrip untuk memulai koneksi ke Shadow Root. Salah satu staf yang memperhatikan dari belakang berbisik pelan. Kalau ini berhasil, gila sih. Rizky tidak terganggu. Sampai akhirnya, sebuah pesan muncul di layar. Partial recovery available. Beberapa orang langsung bersuara tertahan. Hei, itu tanda bagus. Serius, dari tadi kita tidak dapat apa-apa. Maya masih berdiri kaku. Pandangannya berubah sedikit. Tidak lagi sekadar meremehkan, tetapi masih penuh keraguan. Rizky menggigit bibir bawahnya. Langkah berikutnya adalah yang paling berisiko, mencoba memulihkan sistem melalui jalur cadangan manual. Ia memilih untuk percaya pada ilmunya dan menekan enter. Saat proses pemulihan dimulai, layar menampilkan angka persentase yang bergerak lambat. Waktu seperti berhenti. Semua orang memperhatikan tanpa suara. Rizky duduk tegak, jantungnya berdebar kuat. Di dalam hatinya ia berkata pelan, Bismillah. Semoga ini berhasil, demi ibu dan adikku. Proses pemulihan berjalan lambat, sangat lambat. Angka di layar hanya bergerak 1% demi 1%, menantang kesabaran semua orang di ruangan itu. Rizky tetap memperhatikan setiap perubahan tanpa mengedip. Tangannya masih berada di atas keyboard, seolah siap mengetik ulang perintah apapun jika terjadi kesalahan. Dalam ruangan yang dingin itu, napas para teknisi terdengar jelas. Beberapa berdiri dengan tangan mengusap dagu. Suasana berubah begitu sunyi sehingga bunyi kipas server terdengar seperti rintihan panjang. Munculnya korup data. Ketika angka pemulihan mencapai 20%, tiba-tiba muncul pesan peringatan di layar. File strukture corrupted. Recovery halted. Beberapa orang terkejut. Seorang teknisi senior langsung berseru, "Wah, ini bisa gagal kalau berhenti di sini." Yang lain menggeleng pelan, seolah menyerah. Maya memukul meja kecil di dekatnya. Apa maksudnya ini? Kenapa terhenti? Nadanya kembali penuh tekanan, hampir seperti sebelumnya ketika ia menyalahkan Rizky tanpa alasan. Rizky menatap layar dengan mata mengerut. Ia mengetik perintah untuk melihat file mana yang rusak. Struktur yang hancur itu mirip jalur yang sudah lama tidak tersentuh pembaruan, kemungkinan besar akibat kelalaian tim sebelumnya. Namun, sekarang bukan waktu untuk menyalahkan siapapun. Rizky mengambil napas panjang. Ia tahu jika ia memilih jalur alternatif lain yang ia pelajari sendiri dari forum dan dokumentasi lama, pemulihan mungkin bisa berlanjut. Tapi jalur itu sangat berisiko. Jika salah langkah, seluruh data akan hilang selamanya. Seorang staf berbisik pelan kepada rekannya. Ngapain dia diam saja? Dia tahu tidak sih kalau ini bahaya? Yang lain menjawab, anak magang mana mengerti hal serumit ini? Pasti cuma nekat. Mereka tidak sadar bahwa suara mereka cukup jelas untuk didengar Rizky. Namun, Rizky tidak membalas. Ia hanya menatap layar, memikirkan keputusan yang akan menentukan nasib seluruh perusahaan. Rizky, kata Maya dengan nada tajam, jangan bikin situasi ini makin parah. Kalau kamu tidak yakin, mundur. Untuk sesaat, Rizky menunduk. Ia tidak marah, tidak tersinggung. Ia hanya sedang mengumpulkan keberanian. Saat ia mengangkat wajah, matanya tampak mantap. Saya bisa lanjut, Bu. Maya menatapnya terkejut. Kamu yakin? Insya Allah saya yakin. Maya terdiam. Ia tidak punya alasan untuk mencegah, karena teknisi lain pun tidak menawarkan solusi apapun. Rizky menekan tombol enter. Ia menjalankan jalur alternatif, jalur pemulihan manual tingkat lanjut yang bahkan tidak pernah dipakai oleh tim profesional di sana. Layar kembali menampilkan proses pemulihan. Kali ini lebih cepat, dengan tulisan, Attempting Recovery Through Shadow Root. Beberapa teknisi langsung merapat. Hei, itu jalur apa? Kenapa kita tidak pernah pakai metode itu? Aku bahkan tidak tahu cara aksesnya. Namun, Rizky tidak berhenti. Tangannya bergerak cepat.
Ia memeriksa log, memperbaiki indeks file, membersihkan korupsi, dan mengatur ulang jalur pembacaan. Ia terlihat seperti seseorang yang bertahun-tahun bekerja dengan sistem itu, padahal ia hanya belajar sendiri di kamar sempit rumahnya. Proses pemulihan mulai bergerak stabil, 27%, 37%, 51%. Ruangan yang tadinya penuh kecemasan kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi harapan tipis. Perubahan tatapan Maya. Maya mulai memperhatikan Rizky dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang tersisa hanyalah rasa penasaran bercampur kekhawatiran yang mendalam. Ketika angka pemulihan mencapai 78%, lampu server di pojok ruangan berkedip tidak normal. Rizky segera mengecek error lain yang muncul. Struktur data yang tersisa cukup parah. Jika sistem memaksa pemulihan tanpa perbaikan tambahan, file-file penting bisa hancur. Ia mengetik perintah lanjutan dengan gesit, menciptakan jembatan sementara untuk menjaga file tetap utuh. Proses itu sulit, rumit, dan hanya bisa dipahami oleh orang yang sangat teliti. Lalu, 83%, 89%, hingga akhirnya layar menunjukkan Shadow Root Reconstruction Successful. Beberapa orang spontan bersorak kecil, tidak percaya apa yang mereka lihat. Maya terpaku, wajahnya berubah dari tegang menjadi terperanjat. Rizky menatap layar itu, tetapi ia tidak tersenyum. Belum saatnya merayakan. Karena kini, ia berada tepat di ujung pertarungan terakhir. Detik demi detik terasa panjang. Angka pemulihan yang tadi bergerak perlahan kini mencapai 96%. Setiap orang di ruangan server berdiri tanpa bergerak, seolah takut suara kecil saja bisa menggagalkan proses itu. Suasana hening, bahkan napas pun seperti tertahan di tenggorokan masing-masing. Rizky menatap layar dengan mata yang sudah mulai merah karena lelah. Tangannya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena tekanan yang menumpuk sejak pagi. Pada persen 98, sistem tiba-tiba berbunyi. Suara lambat yang memenuhi ruangan membuat semua orang melompat kecil. Pesan peringatan muncul lagi. Final index missing. Rebuild required. Jantung Rizky berdegup keras. Beberapa staf langsung gelisah. Waduh, kalau indeks terakhir hilang, ini bisa gagal total. Yang lain mengusap wajah. Kita sudah sejauh ini, masa mentok di akhir. Maya menggigit bibir. Tampak seperti seseorang yang ingin berkata banyak hal, tetapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Situasi itu bukan sekadar soal pekerjaan. Itu soal reputasi, masa depan proyek, dan kepercayaan klien besar. Rekonstruksi manual. Rizky memejamkan mata sesaat, kemudian membuka kembali dengan tatapan baru. Ia tidak ingin menyerah pada langkah terakhir. Tidak setelah semua usaha itu. Ia mengetik perintah rekonstruksi manual. Sesuatu yang tidak disarankan dilakukan tanpa persiapan. Tetapi bagi Rizky, risiko bukan lagi pilihan. Itu satu-satunya jalan. Jalur perintah panjang muncul di layar, seperti aliran kode yang memanjang ke bawah. Rizky mengikuti ritmenya, memastikan setiap struktur file tersusun ulang sesuai blok aslinya. Beberapa teknisi mendekat, mencoba memahami, tetapi mereka tahu apa yang dilakukan Rizky jauh lebih kompleks dari sekadar pemulihan biasa. Dan tiba-tiba, layar berkedip. Semua orang menahan napas. Angka pada proses pemulihan bergerak lagi. 99%, 99,5%. 99,8%, hingga akhirnya 100%. Layar komputer berubah menjadi hijau. Pesan utama muncul. Sistem recovery complete, backup integrity restored. Seketika ruangan itu pecah oleh suara terkejut yang tidak tertahan. Berhasil. Serius, data kembali. Aku tidak percaya semua pulih. Lampu server yang semula merah berganti menjadi biru stabil. Layar utama di dinding ruangan menampilkan folder-folder klien yang kembali muncul satu persatu, lengkap tanpa kehilangan sebaik pun. Rizky menarik napas panjang. Napas yang ia tahan selama proses itu. Ia bersandar pada sandaran kursi dan mengusap wajahnya. Beban puluhan kilogram terasa lepas dari dada. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kursi di depan Rizky bergeser. Maya mendekat dengan langkah pelan. Wajahnya berubah total.
Tidak ada lagi sorot meremehkan. Yang tersisa hanyalah kebingungan dan keterkejutan mendalam. Semua pegawai langsung diam. Ruangan yang sebelumnya penuh sorakan kini kembali sunyi, menunggu apa yang akan Maya lakukan atau katakan. Pemimpin perusahaan itu berdiri tepat di depan Rizky. Ia menatap layar, lalu menatap Rizky. Matanya memancarkan campuran antara syok dan sesuatu yang belum pernah keluar dari dirinya. Ketundukan. Rizky bangkit perlahan dari kursinya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tetapi semua orang tahu inilah momen yang akan mengubah seluruh arah cerita. Maya membuka mulut, suaranya pelan. Rizky, kamu baru saja menyelamatkan perusahaan ini. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada bisik-bisik. Semua menunggu kelanjutan dari kalimat itu. Sekali lagi, Maya mengulang dengan nada lebih jelas dan jujur. Kamulah alasan kami masih bisa berdiri sebagai perusahaan hari ini. Maya segera mengadakan rapat darurat. Rizky duduk di baris paling belakang, tidak ingin menarik perhatian. Tapi begitu Maya masuk, ia langsung memanggil nama Rizky. Duduk di depan, katanya singkat. Yang dulu menertawakan, kini hanya bisa menunduk saat Rizky berjalan menuju kursi depan. Maya berdiri menatap seluruh ruangan. Hari ini, katanya pelan. Kita nyaris kehilangan segalanya. Tapi ada satu orang yang bekerja tanpa mengeluh, tanpa diminta, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ia menoleh ke arah Rizky. Dialah penyelamat kita. Tepuk tangan pecah dari seluruh penjuru ruangan. Semuanya tulus. Rizky hanya bisa menunduk, menahan perasaan hangat yang mengalir di dadanya. Maya kemudian berkata, mulai hari ini, saya ingin Rizky menjadi manajer baru untuk Departemen Sistem dan Pemulihan Data. Ruangan langsung riuh. Jabatan manajer. Rizky merasakan jantungnya berhenti sejenak. Namun, Rizky menggeleng pelan. Wajahnya tenang, tetapi hatinya penuh guncangan. Maaf, Bu, ucapnya sambil menunduk. Saya tidak bisa menerima. Seluruh ruangan tersentak. Maya mengerutkan dahi. Kenapa? Rizky mencoba tersenyum. Saya bekerja di sini untuk membantu keluarga. Saya hanya ingin menunaikan amanah itu. Jabatan bukan tujuan saya. Suasana kembali sunyi. Tidak ada yang menyangka jawaban penolakan itu keluar dari mulut Rizky. Maya memandangnya lama. Tatapan itu bukan marah, lebih seperti merasa malu sekaligus kagum. Kalau begitu, kata Maya dengan nada yang sangat lembut, berbeda dari biasanya. Setidaknya biarkan kami membantu keluargamu sebagai ucapan terima kasih. Ia menjelaskan, kamu bilang ibumu sedang merawat adikmu, kan? Perusahaan akan menanggung biaya pengobatan untuk sementara waktu. Itu yang paling sedikit bisa kami lakukan. Mata Rizky berkaca-kaca. Ia menunduk cepat agar air mata tidak jatuh. Terima kasih. Sungguh, terima kasih. Hari itu, bukan hanya perusahaan yang berubah, semua hati di ruangan itu ikut berubah. Kesombongan runtuh, dan rasa hormat lahir dari seseorang yang tidak pernah dianggap apa-apa sebelumnya. Permintaan maaf Maya. Rapat berakhir. Begitu keluar dari ruang rapat, Rizky kembali menuju ruang server untuk mengambil tasnya. Lampu-lampu biru yang berkedip rapi terasa seperti teman yang memahami semua perjuangannya. Beberapa pegawai lewat, tidak ada lagi yang melewati Rizky tanpa